Dalam hal pengadaan buku ini sebenarnya di awalnya kami tidak punya buku. Cuma kami bersama teman-teman itu mempunyai tekad yang sama bagaimana caranya supaya SDN 7 Bentek ini mempunyai buku. Karena salah satu yang mampu meningkatkan kompetensi literasi anak-anak adalah sumber bacaan. Di SDN 7 Bentek ini, kita melihat bagaimana kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh yang besar dan berdampak besar terhadap upaya penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Dengan keterbatasan yang ada, sekolah melalui kepala sekolah dan para guru mendapatkan buku bacaan bagi siswa dari hibah sekolah-sekolah yang lain ketika mereka menjadi narasumber berbagi praktik baik. Selain saya mengajar di sekolah, saya juga mengajak anak-anak belajar di rumah, yaitu les. Jadi saya juga termotivasi, terketuk hati saya untuk membawa anak-anak belajar di rumah seperti les di sore hari. Saya melakukan les ini tidak memungut biaya, jadi ikhlas dari hati saya, hanya ingin menjadikan anak itu menjadi anak-anak yang pintar, cerdas. Perkenalkan, nama saya M. Tapaul Mujahidin, Kepala SDN 7 Bentek, Cekat Beriman. Di SDN 7 Bentek ini sejak tahun 2021, di mana SDN 7 Bentek ini adalah salah satu sekolah yang berada di Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Cita-cita saya ketika menjadi kepala sekolah di SDN 7 Bentek ini adalah bagaimana menciptakan sebuah lembaga pendidikan yang nyaman, yang aman bagi seluruh warga sekolah. Yang lain adalah bagaimana supaya ke depan SDN 7 Bentek ini memiliki prestasi yang dapat diperhitungkan, baik itu di level kecamatan sampai dengan mungkin di level nasional. Untuk mencapai cita-cita ini, SDN 7 Bentek mempunyai visi, yaitu Cekat Beriman, di mana Cekat Beriman ini dapat diartikan sebagai cerdas, kreatif, terampil, beriman, dan mandiri. Perkenalkan, saya Bakti Utama, salah satu analis kebijakan di Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan. Jadi pada tahun ini PSKP melaksanakan kajian tentang pembudayaan literasi, salah satunya di SDN 7 Bentek, Kabupaten Lombok Utara ini. Saya kira kita semua bersepakat bahwa isu peningkatan literasi menjadi perhatian kita bersama. Hasil PISA kita pada tahun 2022 lalu belum bisa dikatakan menggembirakan. Dan ini juga sebenarnya terkonfirmasi dari pengamatan-pengamatan di kelas, di mana peserta didik kita seringkali juga kesulitan dalam memahami teks bacaan, apalagi ketika dihadapkan dengan soal-soal atau pertanyaan yang menguji kemampuan analitikal mereka. Kami melakukan kajian pembudayaan literasi ini pada tahun 2024, yaitu sekolah-sekolah di mana sebagian besar siswanya masih berada di bawah kompetensi minimum dalam capaian literasi dan numerasi.
Dari kajian tersebut, kami menemukan bahwa setidaknya ada 3 akar masalah yang dihadapi satuan-satuan pendidikan kita dalam upaya peningkatan literasi dan numerasi. Isu yang pertama terkait akses terhadap buku bacaan di sekolah. Banyak satuan-satuan, terutama di sekolah dasar, yang tidak memiliki perpustakaan dan menyediakan buku bacaan yang sesuai dengan karakteristik siswa sekolah dasar. Yang kedua adalah terkait kemampuan guru dalam memfasilitasi pembelajaran, di mana kapasitas guru ini mempengaruhi kualitas dari proses pembelajaran yang dilakukan di kelas masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah kepemimpinan kepala sekolah, di mana ini menjadi hal yang penting bagaimana program-program sekolah harapannya bisa berorientasi pada peningkatan literasi dan numerasi. Studi kami menggarisbawahi aspek yang ketiga tadi, yaitu tentang kepemimpinan kepala sekolah. Karena kami melihat bagaimana aspek ini bisa menjadi pengungkit dari transformasi di satuan pendidikan, khususnya dalam upaya peningkatan literasi dan numerasi. Profil SDN 7 Bentek adalah merupakan salah satu satuan pendidikan yang ada di Kecamatan Kangga, Kabupaten Lombok Utara, di mana secara letak geografis SDN 7 Bentek ini terletak di daerah pegunungan, menjadikan orang tua yang ada di SDN 7 Bentek sebagian besar bekerja sebagai pekebun. Terdiri atas 2 budaya, yaitu budaya Sasak atau budaya Lombok dengan budaya Hindu atau budaya Bali, di mana jarak tempuh daripada anak-anak kami di dalam menuju satuan pendidikan ini ada yang berjarak sekitar 5 km. Sebenarnya di SDN 7 Bentek ini di awal itu dalam hal pengadaan buku ini sebenarnya di awalnya kami tidak punya buku. Cuma kami bersama teman-teman itu mempunyai tekad yang sama bagaimana caranya supaya SDN 7 Bentek ini mempunyai buku. Karena salah satu yang mampu meningkatkan kompetensi literasi anak-anak adalah sumber bacaan. Yang berikutnya selain itu adalah bagaimana kami membuat sekolah ini menjadi lingkungan kayak tes, baik itu yang ada di dalam kelas maupun yang ada di luar kelas, sehingga akses anak-anak dalam hal penguatan literasi ini tidak lagi harus ke sana kemari. Di SDN 7 Bentek ini, kita melihat bagaimana kepemimpinan kepala sekolah mempunyai pengaruh yang besar dan berdampak besar terhadap upaya penguatan literasi dan numerasi di sekolah. Dengan keterbatasan yang ada, sekolah melalui kepala sekolah dan para guru mendapatkan buku bacaan bagi siswa dari hibah sekolah-sekolah yang lain ketika mereka menjadi narasumber berbagi praktik baik. Melalui praktik seperti inilah sekolah mendapatkan buku bacaan bermutu bagi siswa di SDN 7 Bentek. Cara yang kedua adalah kepala sekolah mendorong bagaimana pemanfaatan buku bacaan untuk siswa ini dilakukan oleh setiap guru di kelas masing-masing. Baik melalui kegiatan membaca 15 menit sebelum pembelajaran ataupun praktik-praktik pemanfaatan buku bacaan yang terintegrasi dalam pembelajaran, di mana buku-buku bacaan ini digunakan oleh para guru untuk memfasilitasi pembelajaran di kelas mereka masing-masing. Kita melihat cara-cara tersebut cukup efektif dalam meningkatkan kebiasaan membaca para siswa. Di waktu-waktu yang senggang, para siswa
membaca buku bacaan yang tersedia baik di pojok baca di setiap kelas ataupun di sudut baca yang tersedia di lorong-lorong sekolahan. Saya Katman, Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kami sesuai dengan tugas fungsi dari BPMP sebagai unit kerja yang melakukan penjaminan mutu dan peningkatan mutu pendidikan pada lingkup Provinsi NTB ini tentunya ada strategi-strategi ataupun upaya-upaya yang dilakukan. Nah, mulai tahun 2024 ini kita coba untuk upayakan mekanismenya itu sesistematis mungkin, terutama adalah yang terkait dengan transformasi pada sistem perencanaan maupun transformasi pada proses pembelajaran. Dalam kompetensi yang paling esensial yaitu literasi dan numerasi serta karakter. Itu dulu sih, konkretnya seperti apa perubahan yang terjadi di sekolah. Di samping itu, kepala sekolah yang memang sudah memiliki kompetensi dan pemahaman utuh tentang pembelajaran yang berpusat kepada murid, sehingga mereka memang sudah mengembangkan tata kelola untuk bisa menciptakan kondisi agar anak-anak itu menjadi senang belajar. Jadi dengan berbagai fasilitas dan keterbatasan yang mereka miliki. SDN 7 Bentek ini terkenalnya itu karena berbagi praktik baik yang dilakukan baik itu di level kecamatan maupun di level kabupaten. Dan alhamdulillah oleh pihak Dipora sering juga memanfaatkan saya sebagai kepala sekolah, diminta untuk menjadi narasumber di kegiatan-kegiatan yang melibatkan teman-teman kepala sekolah maupun guru di Kabupaten Lombok Utara. Jadi yang mendasari kenapa saya banyak melibatkan diri di dalam sekolah maupun di luar kegiatan sekolah ini, karena sudah sejak dulunya saya ini dari muda dulu sudah terbiasa untuk menyampaikan sesuatu yang saya pahami itu kepada orang lain. Nah, lewat seperti itu yang saya lakukan. Jadi tidak sebatas misalnya bertemu langsung, bisa juga kami berkomunikasi dengan teman-teman kepala sekolah maupun guru itu lewat media sosial. Itu yang kami lakukan. Sekarang, tadi kita sudah membaca ya, literasi namanya. Sekarang kita lanjut ke moderasi, yaitu bagi. Jadi keluarkan buku matematikanya. Nama saya Nimaria Lisustini. Saya mengajar di SDN 7 Bentek Serungga, mengajar di kelas 2. Jadi saya mungkin ceritakan dari awal dari kelas 1 ya, karena saya kan mengikuti fase. Dulunya kan di kelas 1, begitu saya masuk fase kelas 2. Jadi kemampuan anak-anak itu di kelas 1 dulunya awal saya pegang kan belum bisa membaca. Setelah diajarin membaca, konsep-konsep ABC, mengeja, dan sampai akhirnya lancar membaca. Sehingga sampai sekarang di kelas 2 ini anak-anak muda saya sudah lumayan bisa membaca karena adanya ditambah dengan dibuatkan pojok baca dan buku-buku cerita yang sudah ada di sekolah. Sehingga sampai saat ini di kelas 2 mereka sudah bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, membaca lebih lancar, seperti itu. Dan anak-anak yang sudah lancar, kami mau terus melakukan pembimbingan pengetahuannya. Selain di sekolah, kami juga melakukan bimbingan di rumah, seperti itu, untuk supaya lebih meningkatkan pengetahuan anak-anak. Jadi saya juga termotivasi, terketuk hati saya untuk membawa anak-anak belajar di rumah seperti les di sore hari, dan saya tentukan harinya misalnya seperti Senin atau Selasa. Biasanya waktunya sekitar jam 3. Jadi motivasi itu saya dapatkan dari anak-anak yang mungkin saya ingin anak-anak yang lambat membaca jadi cepat menyesuaikan dirinya, bisa lebih lancar membaca. Sedangkan anak-anak yang sudah lancar membaca, jadi saya ingin anak-anak itu bisa
meningkatkan pemahamannya tentang membaca, berbicara, dan menyimak seperti itu. Jadi di sini saya melakukan les ini tidak memungut biaya, jadi ikhlas dari hati saya, hanya ingin menjadikan anak itu menjadi anak-anak yang pintar, cerdas, seperti itu. Itu adalah monsternya, badannya besar sekali. Kedua temannya langsung panik. Gimana kalau langsung panik? Kamu ya, kamu. Dengan berani. Guru melakukan berbagai upaya penguatan literasi dan numerasi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Di antaranya adalah dengan memfasilitasi kegiatan pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Strategi guru dalam memfasilitasi kegiatan pembiasaan membaca ini berbeda antara kelas awal, yaitu kelas 1, 2, dan 3, dan kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Di kelas awal, guru cenderung melakukan praktik membaca nyaring, yaitu membacakan buku bacaan kepada peserta didik. Sementara di kelas tinggi, siswa-siswa sudah dapat melakukan kegiatan membaca secara mandiri. Nah, dari aktivitas itu, kemudian siswa diminta untuk menceritakan kembali pembacaan mereka atas buku bacaan itu di kelas mereka masing-masing. Selain pembiasaan membaca 15 menit sebelum pembelajaran, strategi yang dilakukan adalah pemanfaatan buku bacaan dalam kegiatan pembelajaran intrakurikuler, di mana guru menggunakan bahan-bahan yang tersedia dalam buku bacaan untuk mendukung pembelajaran di kelas. Selain itu, guru juga melakukan pendampingan secara asimetris kepada siswa-siswa dengan kemampuan membaca yang dianggap masih kurang. Strategi yang kedua adalah pendampingan belajar di luar kelas, di mana guru melakukan pendampingan belajar kepada siswa-siswanya dilakukan di rumah guru. Siswa-siswa yang mengalami hambatan belajar didampingi dalam pembelajaran oleh guru di rumah mereka. Dalam upaya penguatan literasi dan numerasi itu, guru juga melaksanakan pembelajaran dengan cara menyenangkan dan bermakna. Berbagai praktik yang kreatif dilakukan guru, misalnya melakukan pembelajaran di luar kelas. Kita bisa lihat misalnya salah satu guru ketika memberikan materi tentang penyerbukan pada mata pelajaran IPAS, mengajak siswa untuk melakukan praktik penyerbukan secara langsung di kebun-kebun yang dimiliki oleh masyarakat di sekitar sekolah. Hal itu memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Dan pada hari ini kami mengambil tema yang berkaitan tentang penguatan literasi dan numerasi bagi guru dan kepala sekolah, khususnya guru kelas rendah. Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Kami sudah berbagi praktek baik dan alhamdulillah hari ini kami diberikan oleh-oleh oleh Bapak Ibu sekalian dalam bentuk buku. Yang mendasari pemikiran kami yang berkaitan tentang pengadaan buku di SDN 7 Bentek ini dari hasil kegiatan-kegiatan berbagi praktik baik ini adalah yang pertama, buku itu menjadi alasan penting untuk ada di SDN 7 Bentek ini sebagai sumber belajar. Karena bagaimana kami akan meningkatkan literasi tanpa adanya sumber belajar atau bahan bacaan. Jadi inilah yang menginspirasi kami dalam hal bagaimana pengadaan buku. Yang di awalnya biasanya kalau kegiatan-kegiatan sebagai narasumber itu identik dengan ketika kami selesai biasanya diberikan pembiayaan dan transport, tapi kami rubah transport ini menjadi kami diberikan buku. Karena kalau
secara hitung-hitungan kalau kami diberikan buku itu nilainya luar biasa. Tidak sebanding dengan ketika kami diberikan transport. Buku-buku ini adalah buku-buku yang istilahnya tidak dipergunakan oleh teman-teman kepala sekolah. Atau di sekolah tersebut bisa jadi karena kelebihan buku. Jadi teman-teman kepala sekolah juga berpikir daripada di sekolah kami pemanfaatan buku ini kurang maksimal, alangkah lebih baiknya ketika buku ini diberikan ke kami yang membutuhkan. Sehingga kami bisa mengumpulkan buku itu hampir kalau dalam jumlah itu lebih kurang 500-600 buku. Itu. Nah, alhamdulillah dari kegiatan-kegiatan tersebut kami mendapat bantuan ini sehingga buku yang dibaca itu sudah sesuai dengan fase mereka atau sudah sesuai dengan kelas mereka. Ini dilihat dari label-label setiap buku, misalnya A itu sudah kami bagi-bagi di setiap kelas. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh sekolah ini adalah sekolah tidak memiliki ruang perpustakaan bagi peserta didik. Namun, kepala sekolah tetap memiliki strategi bagaimana menyediakan akses buku bacaan bagi siswa melalui pojok baca yang tersedia di dalam kelas dan sudut baca yang tersedia di lorong-lorong sekolah. Sekolah memiliki koleksi buku bacaan yang diperoleh dari beberapa sumber. Yang pertama, sekolah mendapatkan hibah buku bacaan dari sekolah-sekolah lain ketika kepala sekolah dan guru menjadi narasumber berbagi praktik baik. Selain itu, sekolah juga mendapatkan hibah buku bacaan bermutu pada tahun 2024. Secara keseluruhan, sekolah mendapatkan 600 eksemplar buku bacaan yang terdiri dari 200 judul buku baik untuk jenjang A, B1, B2, B3, dan jenjang C. Perbedaan jenjang ini disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kemampuan membaca peserta didik pada jenjang SD. BPMB mencoba untuk membangun kolaborasi penguatan literasi numerasi di level SD itu dengan kepala desa. Jadi sebenarnya dari dialog dan diskusi dengan kepala desa itu juga ada alokasi dana desa yang bisa dimanfaatkan untuk penguatan literasi di desa. Dan di desa itu kan konsumennya adalah anak-anak sekolah juga yang SD atau PAUD. Jadi ini sudah kita eksplorasi untuk menjadi juga contoh yang baik bahwa penguatan literasi itu tidak hanya sekolah sendiri loh, tapi bisa juga melibatkan pihak-pihak lain, pegiat, komunitas, kemudian juga pemerintahan desa. Sehingga BPMB ini membangun kolaborasinya adalah memang konkret ya. Konkret itu artinya harus berupa kegiatan-kegiatan yang secara substansi memang bisa diimplementasikan di sekolah dan siapa-siapa atau pihak-pihak mana yang dilibatkan ini fungsi-fungsi ataupun perannya juga lebih jelas. Nah, bagaimana kita memulai kok bisa kemudian melibatkan kepala desa? Jadi awalnya memang kita coba untuk berdiskusi, kemudian workshop dengan unsur kepala sekolah, guru, kemudian pegiat literasi, dinas pendidikan, pengawas terkait dengan penguatan literasi dan numerasi. Nah, dari workshop itu kemudian memang berkembang bahwa di salah satu sekolah itu banyak didukung suplai sumber-sumber bacaan itu dari pegiat literasi. Nah, melalui kegiatan perpustakaan keliling, mereka mendatangi sekolah pada jam-jam istirahat. Nah, kemudian BPMB melihat ada fenomena yang menarik ketika begitu gerobak perpustakaan itu datang ketika jam istirahat, ternyata anak-anak itu langsung nyerbu buku-buku itu gitu. Kemudian dia pilih buku-buku yang ingin dibaca, kemudian dibawa ke tempat-tempat dimanapun lah, di tempat teduh atau di serambi, mungkin di buruga itu saung ya, di buruga atau di saung, dan di bawah-bawah pohon mereka baca sampai
waktu istirahatnya selesai. Nah, ternyata aktivitas anak-anak di sekolah itu tidak berhenti ketika jam belajar selesai. Jadi ketika sudah jam pulang sekolah, siang harinya atau sorenya itu mereka mendatangi base camp dari perpustakaan keliling itu yang dijadikan untuk tempat penyimpanan buku-buku bacaan, dan anak datang ke situ untuk membaca. Salah satu upaya yang dilakukan sekolah dalam peningkatan literasi adalah menghadirkan lingkungan sekolah yang kaya teks dan kaya numerasi. Bisa kita lihat bersama, baik di dalam kelas maupun di lorong-lorong sekolah, terdapat banyak sekali hiasan ataupun media pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk senantiasa terpapar pada teks dan hiasan-hiasan numerasi, sehingga pengalaman belajar itu dapat terus berlangsung dalam kehidupan sehari-hari tanpa disadari oleh para siswa. Mengapa budaya literasi di SDN 7 Bentek bisa tinggi? Dikarenakan seperti tadi, bagaimana kami membuat lingkungan ini menjadi kaya tes, kemudian bagaimana kami mendekatkan peserta didik ini dengan sumber bacaan mereka, dengan membuat pojok baca, dengan membuat lorong baca. Jadi yang mendasari kami kenapa melakukan ini, membuat poster, membuat tulisan-tulisan yang ada di setiap kelas ini adalah pertama, untuk membiasakan anak-anak itu membaca. Itu aja, membaca, karena ini banyak tulisan. Yang kemudian yang kedua, dari tulisan-tulisan yang dibaca itu nanti akan memunculkan karakter. Seperti contohnya, kalau kita bersatu, kita teguh, berarti minimal muncul. Kalau kita muncul pemahaman bahwa kalau kita seperti ini akan seperti ini. Kemudian misalnya di sini, berdoalah sebelum kalian belajar. Jadi kita mengajak anak-anak, yuk sebelum berdoa, belajar berdoa dulu. Ternyata anak-anak kok seneng melihat ruangan yang berwarna. Itu yang mendasari kami berbuat semua ini. Tujuannya itu bagaimana menggairahkan anak-anak untuk tetap berada di satuan pendidikan ini. Saya ingat waktu pertama berada di sini, ketika berada di kantor, belum saatnya pulang, anak itu selalu bertanya, "Pak Guru, kapan pulang? Bu, kapan pulang?" Kalau anak sudah bertanya seperti ini, berarti anak itu tidak kerasan di sekolah ini. Akhirnya kita sama-sama teman, yuk, gimana kita buat sekolah ini menjadi rumah mereka, yang istilahnya anak tidak lagi bertanya kapan pulang, tapi bagaimana anak lupa pulang dari sekolah ini, saya bilang itu. Lupa pulang maksudnya apa? Lupa pulang karena dia belajar di sini. Saya mempunyai kepala sekolah di sini yang sangat luar biasa. Semangatnya membangun SDN Negeri 7 Bentek ini, yang dulunya belum kelihatan ada apa ya gitu, tapi sekarang sudah menjadi wow. Di samping memotivasi kami yang dulunya mungkin kurang literasi, kurang menggunakan laptop, jadi kami sekarang sudah bisa menggunakannya seperti itu. Bagaimana pembelajaran kami di kelas itu sudah kami bisa lakukan dengan baik dengan adanya kami punya kepala sekolah yang selalu memotivasi, membimbing kami setiap harinya seperti itu. Jadi Bu Made ini luar biasa, Pak. Luar biasa. Saya kemarin sempat dengan ada salah seorang anak bermasalah, sampai dibelikan baju sama dia.
padahal anak ini dari suku saya. Begitu dia cerita, akhirnya saya ikut terjun di sana, yuk memperhatikan anak ini. Sehingga kami mempunyai kebiasaan di sini, ketika ada anak-anak yang istilahnya tanda petik kurang perhatian orang tua, secara ekonomi tidak mampu, itu kami bantu. Baik itu dalam bentuk pengadaan buku, termasuk pengadaan alat-alat tulis yang lain, termasuk pakaian juga. Dan ini sudah kami lakukan. Kami mengikut sertakan juga, karena saya sebagai kepala sekolah banyak teman-teman alumni sekolah saya. Selalu saya bercerita, Bapak, silakan Bapak Ibu, saya punya anak ini begini-begini, anak ini begini. Akhirnya nelpon, Pak Tapol nih, saya titip buku, saya titip baju untuk anak ini. Nah, jadi begitu anak ini nerima, saya foto, saya kirimkan. Dan ini terus berlangsung sampai tahun ini. Ke motivasi saya sampai kemarin kan anak itu mengalami mentalnya, Pak. Jadi mentalnya dia itu tidak mau bergaul. Ketika dia masuk kelas 1, saya lihat dari caranya dia bergaul dengan temannya, dia selalu menyendiri seperti itu. Kenapa sih anak ini kok menyendiri, tidak mau bergaul dengan temannya? Terus saya lihat pakaiannya lusuh, Pak. Lusuh, rambutnya acak-acakan. Jadi dia kayak minder gitu ke sekolah kan. Jadinya saya termotivasi, saya itu sebagai seorang ibu ya, dari naluri saya sebagai seorang ibu jadinya keluar seperti itu. Saya mau membuat anak ini menjadi anak saya. Saya ingin dia menjadi anak yang bisa bergaul seperti anak-anak lainnya, menggunakan pakaian yang layak, seperti itu. Nah, akhirnya saya melakukan pendekatan sama dia, kamu kenapa kok nggak mau sekolah gitu. Oh ya, saya malu karena pakaiannya. Akhirnya saya lihat, oh ya, saya bawa ke tukang jahit. Awalnya saya bawa ke tukang jahit dulu, saya permak bajunya. Setelah itu dia bisa ke sekolah dengan nyaman. Nah, kebesokannya dia tidak bawa bekal gitu. Pas saya lihat sendiri, dia nggak ngomot gitu kan, tidak makan gitu. Kenapa kok nggak makan, nggak bawa bekal? Iya. Akhirnya saya setiap hari kasih dia bekal, kadang 2.000, kadang 5.000. Dan akhirnya saya bertanya kepada teman di sekolah, Pak, saya punya murid loh kayak begini-gini gitu. Gimana sih keadaannya dia di sana gitu. Jadi di situ saya terketuk. Saya ingin dia tuh menjadi anak yang seperti anak-anak yang lain tuh, mendapatkan kasih sayang dari orang tua gitu. Jadi saya cerita, oh anaknya gini-gini. Teman pun bercerita, ya anaknya dia tuh ibunya nggak ada, cuman ada bapak tetapi bapaknya itu tidak mau ngurus anaknya gitu. Ada nenek tapi sudah tua seperti itu. Akhirnya saya cerita dengan bapak kepala sekolah, cerita dengan teman-teman yang lain. Akhirnya kami bisa mencarikan bantuan. Akhirnya ada yang mau membantu kami untuk memberikan pakaian seperti itu, uang jajannya seperti itu. Bahkan saya langsung terjun ke rumahnya untuk melihat bagaimana sih keadaannya dia seperti itu di rumahnya. Biasa, alhamdulillah sampai sekarang dia bisa sikapnya sekarang lebih baik. Dia menjadi anak yang mandiri, bisa bergaul luas ya, happy dengan teman-temannya. Dengan adanya saya bisa merangkul dia seperti saya anggap anak sendiri seperti itu. Kemudian selain dia melaksanakan kegiatannya di sekolah, Bu Made ini juga melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya istilahnya kan, karena di lingkungannya itu adalah anak-anak yang bersekolah di sini juga. Jadi dia kumpulkan anak-anak ini untuk mengikuti pembelajaran di rumahnya. Selain pembelajaran mata pelajaran, dia juga mengajarkan tarian. Karena peran serta Bu Made inilah sekolah ini mempunyai kekuatan dalam hal seni tari.
Setiap kegiatan apapun yang istilahnya membutuhkan tarian, kami selalu dilibatkan. Jadi ini adalah peran serta daripada Bu Made. Luar biasa. Bukan Bu Made saja, tapi teman-teman yang lain juga berperan aktif di sini. Semua teman-teman ikut serta dalam kegiatan. Salah satu bagian penguatan literasi yang kami lakukan, selain literasi keterbacaan anak-anak kami juga melakukan penguatan literasi yang terkait tentang budaya. Kami mengambil topik kearifan lokal, permainan tradisional. Mengapa kami mengambil permainan tradisional? Karena ini didasari oleh mulai menjauhnya anak-anak kita ya terhadap permainan-permainan tradisional itu sendiri. Anak-anak lebih kecenderungan untuk bermain game dan sebagainya. Jarang kami melihat anak-anak di sekolah ini bermain permainan-permainan yang istilahnya dulu pernah kita lakukan. Nah, inilah yang menjadi tujuan kami untuk membangkitkan lagi, untuk memperkenalkan lagi, bahkan membuat sendiri permainan tradisional itu sendiri. Pesan untuk diri sendiri dan rekan-rekan guru adalah ayo kita buat sebuah cerita baik di SDN 7 Bentek ini, supaya kita terus diingat siapapun yang berada di SDN 7 Bentek ini, termasuk masyarakat yang ada di sekitar kita, bahwa kita pernah berada di SDN 7 Bentek dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di SDN 7 Bentek ini. Pesan terhadap anak-anak saya, teruslah belajar menimba ilmu, tidak sebatas di sekolah ini, tapi belajarlah di luar, belajar lewat lingkungan. Jadilah anak-anak yang sesuai dengan visi kami Cekat Beriman, anak-anak yang nantinya mampu membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Jadi ini yang bisa saya pesankan terhadap teman-teman guru saya, terhadap diri sendiri, termasuk juga terhadap anak-anak saya. Terima kasih.